ngajak kalian jangan lupa nonton YouTube channelnya Bakul Ngebul, dan kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian, like, subscribe ya. Hey, Kang Jaja Gasten. Selamat sore sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Oke guys, di sore hari ini saya sengaja sempatkan ya untuk bikin video buat teman-teman yang kemarin bertanya berapa sih Bang untuk total biaya yang dikeluarkan untuk proyek restorasi Sirimba ini. Oke guys, jadi alhamdulillah untuk proyek Sirimba ini udah sampai di finishing ya teman-teman. Dan kemarin juga udah kita test drive semuanya, dari akselerasi, kaki-kaki dan juga pengereman juga udah enak ya teman-teman, depan belakang. Dan untuk memenuhi pertanyaan teman-teman ya yang kemarin banyak bertanya, pokoknya konten kita kali ini kita bakalan totalin semua untuk total biaya yang dikeluarkan Sirimba, dan kita bakalan spill spare part apa saja sih yang ditempelin untuk restorasi Sirimba ini. Oke guys, jadi untuk proyek restorasi Sirimba ini alhamdulillah udah selesai ya. Kita dalam progres Sirimba tidak terkendala ya teman-teman, dalam progresnya dari awal pembongkaran sampai akhir. Dan spare part yang kita cari juga untuk bahan restorasi Sirimba alhamdulillah tidak terkendala ya, karena spare partnya itu semuanya ori, dan ada beberapa part yang part racing guys, dari pengereman juga pelek ya teman-teman. Jadi untuk proyek restorasi Sirimba ini kita memerlukan waktu dalam 1 bulan, progres pengerjaannya selesai ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, seperti biasa yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke guys, kita langsung spill aja untuk part apa saja sih yang ditempelin untuk proyek restorasi Sirimba ini. Tentunya spare part yang ditempelin untuk proyek Sirimba ini kurang lebih 180 item atau part yang diganti ya teman-teman. Ini kurang lebih 90% untuk proyek restorasinya guys. Jadi masih tersisa kurang lebih 10% ya part bawaannya ya teman-teman. Oke, cekidot aja, kita bakalan spill dari depan dulu guys. Nah untuk proyek Sirimba ini guys, holder kiri kanan kita ganti pakai yang ori ya teman-teman. Terus juga hand grip kita pakai yang ori, bandul setang. Terus juga dari speedometer. Nah buat speedometer yang kemarin teman-teman lihat konten dari saya ya, speedometer asli bawaannya ini rusak ya teman-teman, udah pecah. Ini kita ganti speedometernya ya, pakai speedometer ori copotan, masih like new ya teman-teman. Terus juga kita ganti bagian mika speedometernya, dan lampu-lampunya juga kita ganti ya teman-teman. Lampu malam kita ganti pakai LED yang biru guys. Jadi semua indikator di speedometer ini semuanya normal ya, dari indikator oli samping, indikator lampu jauh dekat, netral, top, dan juga lampu utama di speedometer semuanya normal guys. Oke, kita cek guys. Ya, untuk lampu jauh dekatnya semuanya normal ya teman-teman. Lampu belakangnya juga, ini lampu rem guys, ini pakai strobo ya. Oke, pokoknya perawan lagi guys. Nah kita ke body ya teman-teman. Jadi untuk body set Sirimba ini, body set halus kita ganti baru semua ya. Dari body kasar juga kita ganti baru semua. Untuk body set ini
warnanya sesuai dokumen ya teman-teman, warna hitam putih F1ZR 2001 Sporty. Nah, cuman untuk stripping kita tanam ya teman-teman, supaya nanti tampilannya lebih rapi dan lebih glowing dan juga lebih awet guys. Jadi untuk body set semuanya baru, original. Dan untuk spion kita pakai 125 jet dengan batangan chrome ya teman-teman. Terus juga kita ganti lagi penutup spionnya, ini pakai dari Arumi guys, CNC. Terus dari lampu depan belakang semuanya baru ya teman-teman. Nah ini untuk mika juga kita ganti baru ya teman-teman, original sama ya. Bagian lampu stop belakangnya juga kita ganti yang original. Terus untuk penerangan atau lampu utama kita pakai lampu LED ya teman-teman. Jadi untuk lampu utamanya ini kita supply dari output dari kontak ya. Jadi ini arusnya DC guys. Nah ini emblem dasi juga pakai yang ori ya teman-teman. Terus juga kita ke bawah. Nah untuk ban luar ya kita pakai dari Pirelli Diablo Rosso, ukuran depan 80/80 17 ya, dan ukuran belakang itu 90/80 17. Jadi untuk depan itu aman ya, tidak nyewak di bagian spakbor ya teman-teman. Ini aman. Jadi untuk fish air cari aman itu ukuran untuk depan itu 80/80 17. Ini guys tipenya guys. Jadi aman guys, tidak perlu nyewak-nyewak di bagian spakbor. Oke, kita ke pengereman guys. Untuk pengereman kaliper kita pakai Kitako ya, yang 4 piston guys. Terus juga briketnya kita sesuaikan juga. Nah untuk disk kita pakai dari BRT ukuran 300 ya, dengan ketebalan 3,5 mili guys. Ini asli floating ya teman-teman. Terus juga untuk briket selangnya kita sesuaikan, ini CNC kita custom ya teman-teman. CNC custom guys. Nah untuk di selang kita pakai DDR. Terus juga handle ya teman-teman, handle kopling dan handle rem kita ganti juga yang original ya teman-teman. Terus kita ke bagian ini guys. Nah ini setut kopling kita pakai punya R25 ya, ini lebih panjang, ganti satu set juga sama pernya dan juga klipnya juga ya teman-teman. Terus di bagian blok ya, blok mesin kiri kanan ataupun juga blok mesin bagian kopling dan juga bagian magnet kita juga ganti baru. Terus juga boring baru original ya teman-teman, oversize 0, jadi ini standar lagi. Terus headnya juga kita ganti baru guys. Jadi untuk bagian mesin dalaman itu diantaranya stang piston, kelahar krek as, seal krek as, semuanya ganti baru ya teman-teman. Dari rumah kopling, plat kopling, per kopling, kaki 4 juga kita ganti pakai yang baru original. Terus dari bearing kita pakai dari BRT ya teman-teman. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini kemarin banyak juga yang bertanya ya, untuk injekan step depan belakang ini kita pakai dari Pirago ya teman-teman. Jadi buat teman-teman kemarin yang bertanya belum saya jawab, ini kita pakai dari injekan Pirago ya. Ini klik ya teman-teman. Nah bisa diklik nih. Nah ini Yamaha Pirago teman-teman. Jadi tampilannya lebih manis ya. Nah ini engkol atau selanya juga kita ganti guys. Nah ini untuk knalpot ya, untuk knalpot satu set nih guys. Ini dari leheran, terus sambungan tengah, asbes tengah, terus juga mur gantungan knalpot, terus juga dari sarangan, juga baut-baut silinsernya juga ini baru ya teman-teman. Ini satu paket komplit original dari Yamaha guys. Nah ini guys ya, ini satu paket komplit. Terus juga mata kucing kita ganti. Nah untuk pelek guys, untuk pelek kita pakai dari NK Hylos ya. NK Hylos ini PNP Jupiter Jet dengan tromol atau pengereman tromolnya itu gede guys, seperti Jupiter Jet ya. Ini PNP Jupiter Jet guys ya. Untuk gear
kita pakai standarnya F1 ZR dengan gear belakang 39 dan gear depan 14 ya teman-teman. Ini original dari Yamaha. Terus juga shock breaker belakang kita pakai yang original F1 ZR ya guys. Paha rem, tahanan rem kita ganti juga guys. Nah, ada pemanis juga di setelan remnya ya, di tiang lidinya nih guys. Nah, kita ke sebelah ini guys. Ini plat ya, plat nomor juga kita ganti ya, satu set sama bos-bosnya. Nah, ini pedal operan gigi guys. Pedal operan gigi kita ganti, standar samping kita ganti. Nah, ini untuk standar 2-nya kita pakai punya Jupiter Jet ya teman-teman. Jadi kenapa saya pakai punya Jupiter Jet? Bukannya untuk lebih tinggi ya teman-teman. Jadi saya pakai punya Jupiter Jet ini supaya teman-teman nanti kalau pengen ganti ukuran atau ban belakang pakai yang lebih gede, jadi pakai standar Jupiter Jet ini enggak mepet ya teman-teman. Beda dari ini batang tengahnya ya teman-teman. Batang tengahnya Jupiter Jet ini lengkung ya. Jadi kalau teman-teman pakai ban yang lebih gede jadi tidak mepet ya. Nah, kalau tingginya ini sama. Tingginya sama, kalau teman-teman pakai punya F1 ZR ya tingginya sama ya. Ini tingginya sama, cuman perbedaan dari batangan tengahnya guys, ini lebih lengkung ya. Oke. Terus untuk as arem ya, as arem, as roda belakang, as roda depan kita ganti. Terus tutup kipas juga kita ganti ya, luar dalam. Dan juga kipasnya kita ganti, jaringnya juga ya teman-teman. Nah, untuk baut-bautnya kita ganti satu set, plus bos dan juga karet-karetnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bracket sayap kita ganti juga ya. Ini pakai yang chrome ya teman-teman. Ini chrome nih. Oke guys. Nah, untuk joknya juga kita ganti satu set ya teman-teman, sama engselnya. Nah guys, ini joknya ya, ini satu set nih guys, sama engselnya juga kita ganti, mulai dari cantolan belakang dan juga engsel depan ya teman-teman. Terus juga rentener ya, rentener juga baut-bautnya kita ganti, pelampung bensin, tutup oli samping ya teman-teman. Terus botol oli samping, karet toolkit, behel sampingnya juga kita ganti plus sama karetnya ya guys. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk part yang ditempelin untuk proyek restorasi Sirimba. Jadi lumayan cukup banyak juga ya, kurang lebih 180 item part yang diganti. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat secara detail untuk spare part yang ditempelin, silakan teman-teman lihat konten saya sebelumnya, yaitu cek spare part F1 ZR Sirimba proyek restorasi dari Ngawi ya teman-teman. Di situ part-part yang terkecil teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi untuk total biaya yang dikeluarkan Sirimba, tentunya teman-teman penasaran ya, berapa sih total yang dikeluarkan untuk proyek Sirimba ini. Nah teman-teman, jadi untuk total biaya yang dikeluarkan untuk proyek restorasi Sirimba ini sebesar 42.300.000 ya teman-teman. Nah, untuk budgetnya ini masih di bawah proyek restorasi Sultan Tegal ya teman-teman. Jadi kurang lebih selisih 3 jutaan ya teman-teman. Kalau Sultan Tegal itu punya Mas Prayitno, sama juga warnanya seperti ini ya teman-teman. Itu Mas Prayitno mengeluarkan biaya 46 juta guys. Jadi untuk proyek restorasi Sirimba ini mengeluarkan biaya 42.300.000. Wow. Nah teman-teman, jadi sekarang saya udah bongkar ya tuh untuk total biaya yang dikeluarkan Sirimba ini, biar teman-teman tidak penasaran dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya buat teman-teman yang hobi restorasi.
Nah teman-teman, jadi untuk proyek garapan kita setelah ini, kita mengerjakan yang sudah kita garap itu punya Mas Fajar ya dari Cirebon, udah kita garap, baru sampai di pengecetan atau cat dasar ya. Nah teman-teman, sebetulnya ya sebelum Mas Fajar ini kita garap, seharusnya itu punya Mas Suripto dari Lampung ya, karena depending ya teman-teman, masih ada unitnya belum kita garap, dan rencananya mau dijual ya, unit 2000 warna kuning asli milenium. Nah jadi punya Mas Suripto depending, jadi kita langsung kerjakan punya Mas Fajar. Terus untuk selanjutnya kita garap lagi punya Mas Mugni ya dari Tegal, terus juga ada punya Mas Wahab dari Bekasi, terus juga punya Mas Ciheng dari Malang, terus lanjut ke Mas Rizky, dan terakhir Mas Ciheng ada lagi dari Jawa Tengah ya teman-teman. Terus juga dapat lagi 1 unit dari Subang. Jadi Mas Ciheng itu ada 3 unit ya, bahan restorasi yang udah ada di garasi kita. Oke guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya untuk konten kita hari ini. Jadi untuk si rimba ini mengeluarkan biaya sebesar 42.300.000 ya teman-teman. Pokoknya teman-teman bisa nilai sendiri dengan biaya 42.300.000 dan tampilan seperti ini apakah worth it atau tidak, tentunya teman-teman bisa nilai sendiri. Oke teman-teman, rupanya cukup sampai di sini dulu ya untuk konten kita sore ini. Pokoknya saya ucapkan wilujeng ngabuburit ya buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini penuh berkah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat semuanya, mudah-mudahan dipermudah rezekinya ya teman-teman, dilancarkan jalan usahanya. Pokoknya sehat selalu. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun. Halo semuanya, Viruska Patricia. Jangan lupa like, subscribe, komen YouTube-nya Bakul Ngebul. Kang Jaja, gaskan!